bersyukur buat hari yang baru. Kami percaya berkat Tuhan disediakan hari ini bagi kami semuanya. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Semua berkat-Mu, semua anugerah-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya.
bersyukur, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kalau saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita tahu saudara-saudara, dunia ini tambah hari tambah gelap. Di sekitar kita banyak kegelapan terjadi. Saudara-saudara, gelap itu ada dua macam. Gelap moral dan gelap hati. Di sekitar kita ini terjadi baik gelap moral maupun gelap hati. Gelap moral, hati nurani kita menjadi tumpul. Jadi dosa itu dianggap sesuatu yang biasa, bahkan sesuatu yang dibanggakan. Bisa berbuat dosa yang luar biasa, yang jahat, yang sadis. Gelap hati, kita menjadi kecewa, lelah, putus asa. Di tengah-tengah kegelapan yang ada di dalam dunia ini, saudara-saudara, Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Mari kita baca di dalam Matius pasal 5, ayat yang ke-14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan,
identitas kita adalah sebagai terang. Terang, saudara, tidak perlu mengatakan aku ini loh terang. Tidak perlu. Tetapi kalau terang itu bercahaya, maka orang sudah pasti melihat cahaya itu, dia pasti mengatakan itu adalah terang. Kita, saudara-saudara, di sekitar kita banyak kegelapan. Tetapi kita walaupun sebagai lilin kecil, kalau kita ini terang, maka saudara-saudara, kita mengarahkan orang-orang yang salah jalan atau orang-orang yang tidak mengalami sesuatu yang tidak baik, saudara, susah. Tetapi kalau kita sebagai terang, maka saudara-saudara, kita akan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kita bukan saja identitas kita sebagai orang percaya, tetapi kita sebagai terang, kita tidak boleh menyembunyikan terang itu. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, terang itu ditutup dengan gantang. Tidak boleh. Mengapa kita menutup dengan gantang? Mungkin kita merasa, wah, sungkan nanti dilihat orang kok kayak sok kita lain daripada yang lain. Tidak, saudara. Terang harus terbuka. Dan orang melihat bukan untuk diri kita sendiri terang itu. Terang itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga orang mengatakan, loh orang itu loh ya, sederhana itu kok bisa ya berbuat sesuatu yang hebat. Nah, di situ kita boleh menyaksikan bukan karena kita yang hebat, tetapi Tuhan kita yang hebat. Itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terang, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita harus terpancar dari perbuatan kita. Memang, saudara, di tengah-tengah dunia yang gelap, yang banyak tekanan, kita mungkin sulit untuk melakukan firman Tuhan sebagai terang dunia. Tetapi, saudara, kalau kita dekat kepada Tuhan, Roh Kudus yang menolong dan memimpin kehidupan kita, maka saudara-saudara, kita benar-benar boleh menjadi terang daripada Kristus dimanapun kita berada. Kita tujuan terang itu kita tahu, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Karena itu kita jangan sombong. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, yang berhasil, itu bukan karena kita, tetapi anugerah Tuhan. Kalau dunia ini semakin gelap, saudara, kita sebagai lilin kecil saja sangat berharga ya, saudara. Itu luar biasa. Tuhan tidak menghendaki kita ini menjadi terang besar. Misalnya seperti matahari, tidak mungkin. Tidak perlu, Tuhan juga tidak menuntut hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus menjadi terang. Jangan sampai terang itu redup, saudara. Bahkan nanti akhirnya bisa mati. Tetapi walaupun lilin itu kecil, tapi lilin itu menyala terus. Demikian juga dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita tidak perlu menjadi yang besar, tetapi harus menjadi terang. Dimanapun kita berada, kalau ada terang, kegelapan itu akan sirna. Jadi saudara-saudara, kita harus menjadi terang Kristus. Jangan terpengaruh harus besar, tetapi saudara-saudara, yang penting terang itu menyala. Sekarang saudara, pertanyaannya, dalam kehidupan yang seperti sekarang ini, apakah saat ini terang kita masih menyala? Mungkin kita, saudara, bisa melayani di mana-mana berapi-api, kelihatannya melakukan hal-hal besar. Tetapi terang itu untuk siapa? Apakah untuk Tuhan atau hanya untuk diri kita sendiri? Terang kita harus menyala, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jangan terang itu untuk kemuliaan diri kita. Apakah dunia melihat Kristus lewat hidup kita? Atau hanya diri kita yang diagungkan, dilihat orang, wah itu hebat, bukan. Tetapi seperti tadi saya katakan, bahwa orang melihat kita akan bertanya, mengapa orang yang sederhana itu menjadi hebat? Karena ada Kristus. Dan itu adalah tujuan kita hidup di dalam dunia sebagai terang Kristus.
Apakah keluarga orang-orang di sekitar kita merasakan terang? Ataukah kita menjadi batu sandungan? Saudara, hidup kita ini harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Kita memang belajar, kita tidak sempurna sebagai manusia. Tetapi kalau kita mau belajar, terang yang besar itu, yaitu Yesus sebagai terang dunia itu, akan menyinarkan terangnya kepada barang siapa yang rindu. Sehingga saudara, kita menjadi terang-terang Kristus walaupun kecil, tetapi tetap menyala. Sehingga di dalam dunia ini, saudara-saudara, menjadi apa? Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami memiliki Tuhan. Engkau adalah terang dunia. Kami yang memang tidak berharga, kami gelap. Tetapi karena Kristus, maka kami menjadi terang. Biarlah jadikan kami lilin-lilin kecil di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bukan diri kami yang ditinggikan, tetapi Engkau. Karena Engkau adalah juru selamat dunia satu-satunya. Engkau adalah terang dunia. Sehingga di dalam kegelapan dunia saat ini, kami boleh menjadi terang Kristus, menjadi saksi-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Karena tahu bahwa dunia penuh kegelapan, hanya di dalam Kristus ada terang yang sejati. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Engkau berkati siapapun saat ini yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah terang Kristus ada di dalam kehidupan kami. Walaupun kami hidup di dalam kegelapan, tetapi karena terang Kristus itu, sehingga hidup kami juga boleh menjadi terang dan kami boleh memperoleh kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kegelapan dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.